وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dan kita sudah di akhir pembahasan. Penulis, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau berkata, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billah. Allah mewajibkan kepada setiap hamba, semua manusia, untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, at-taghutu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Dan taghut itu adalah setiap hamba yang melampaui batasannya, setiap makhluk yang melampaui batasan sebagai makhluk, yaitu dia itu diangkat sebagai Tuhan. Entah jalurnya itu min ma'budin, karena disembah, au matbu'in, atau diikuti, au muta'in, atau ditaati. Berarti menjadikan sesuatu sebagai taghut itu ada 3 jalur. Yang pertama karena disembah, batu, pohon, keris, akik, datang orang menyembahnya, maka berarti batu, pohon itu namanya taghut. Atau jalurnya itu au matbu'in, karena diikuti. Kalau diikuti itu adalah panutan, seorang ulama, seorang tokoh yang dia diikuti, dijadikan panutan, melebihi Allah Ta'ala, sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kita mengikutinya, maka kita menjadikan orang itu sebagai taghut. Atau karena yang ketiga, karena muta', karena ditaati, yaitu ditaati itu orang yang punya kekuasaan, seorang pemimpin yang dia itu merubah hukum Allah dan masyarakatnya taat, maka masyarakatnya telah menjadikan pemimpin itu sebagai taghut. Setelah itu beliau mengatakan wat-tawaghitu katsiratun, dan taghut itu jumlahnya banyak. Taghut itu banyak, yaitu makhluk yang melampaui batasannya sebagai makhluk sampai diangkat setara dengan Tuhan. Wa ru'usuhum khamsah, dan pemimpin taghut itu ada 5. Yang pertama iblisun la'anahullah, iblis, semoga Allah melaknatnya. Kemudian yang kedua wa man 'ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan dia itu ridha terhadap sembahannya, yaitu dia itu tidak meminta untuk disembah, tidak, tapi ketika ada orang menyembah dia, mengagungkan dia itu senang, maka dia taghut. Yang ketiga waman da'an nasa ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, seperti Fir'aun memerintahkan orang untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang keempat wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib, yang keempat orang yang mendakwahkan dirinya tahu perkara yang ghaib. Dan ghaib itu ada 2, telah kita jelaskan. Ada ghaib mutlak, perkara ghaib yang tidak ada sesuatu yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah Ta'ala sendirian, hanya Allah yang tahu, yaitu apa yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz, takdir
perkara yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, malaikat saja nggak tahu. Kemudian yang kedua, ghaib yang kedua itu namanya ghaib nisbi, yaitu ghaib yang relatif. Dan itu nanti ada dua, ada yang pertama itu ghaib yang relatif itu yang pertama sesuatu yang sudah terjadi, kejadian Nabi Adam, kejadian Nabi Musa. Bagi kita itu ghaib karena kita nggak menghadiri kejadian itu. Tetapi bagi pelakunya Nabi Musa itu nggak ghaib bagi dia. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun itu bagi kita ghaib. Tapi bagi Nabi Musa itu bukan perkara yang ghaib karena mereka menghadiri kejadian itu. Kemudian yang kedua, ghaib yang kedua itu ghaib yang akan terjadi. Ghaib yang akan terjadi itu menjadi perkara yang ghaib kecuali bagi orang-orang yang Allah kabari. Malaikat diberitahu sama Allah Ta'ala nanti akan ada kejadian seperti ini, berarti malaikat tahu dari kabar Allah Ta'ala. Atau Nabi yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala mengabarkan akan kejadian ini, sehingga mereka tahu perkara yang akan terjadi dari informasi Allah Ta'ala, dari informasi Allah Ta'ala. Sedangkan yang tidak mendapatkan informasi, dia tidak akan tahu. Siapa yang mendakwakan dirinya tahu yang gaib, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, maka dia itu adalah tukang ramal. Dan mempercayai tukang ramal ini kufur. Mempercayai tukang ramal itu termasuk kekafiran. Kemudian yang kelima, perkara tauhid yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, kita selesaikan dulu kitabnya, setelah itu nanti kita bahas pembahasan ini tentang hukum dengan selain Allah Ta'ala, dengan hukum selain Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalil perintah untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan kufur kepada tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena petunjuk sudah jelas, sudah terang bedanya antara petunjuk dan kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti, siapa yang kufur kepada tauhid, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang tali ikatan yang kuat. Yaitu untuk memegang tali ikatan yang kuat dalam agama kita itu harus ada dua yang kita kerjakan. Yang pertama, kita kufur kepada segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang ditaati, segala sesuatu yang diikuti selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dan kita harus menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Oleh itu beliau mengatakan setelah itu, wa hadza makna la ilaha illallah, dan ayat ini faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, itu persis maknanya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu seperti itu, la ilaha, tiada sesembahan, berarti menolak segala sesuatu yang disembah oleh manusia. Illallah yang kedua adalah kita menetapkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Berarti harus ada penolakan, kemudian yang kedua harus ada penetapan. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis, di dalam sebuah hadis ya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan ra'sul amri al-islamu wa amuduhu sholatu wa dhurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Inti segala perkara itu adalah agama Islam. Yaitu kalau kita itu beragama Islam, kita sudah mendapatkan intinya. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Inti kebahagiaan itu agama Islam. Wa amuduhu sholat, dan tiang penyangga Islam itu adalah sholat. Lafadznya yang saya seperti ini, wa amuduhu sholat. Sedangkan lafadz as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, itu bukan hadis. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, itu bukan hadis.
Tetapi kalau hadisnya wa amuduhus shalah, dan tiang-tiang penyangga Islam itu adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah, dan puncak paling tinggi dalam agama Islam adalah berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan jihad itu nanti ada dua, jihad dengan bisayfi wasinan, jihad dengan senjata pedang dan tombak. Kemudian yang kedua, al jihadu bil ilmi wal bayan, berjihad dengan ilmu dan penjelasan. Dan semuanya dinamakan jihad. Jadi jihad itu bisa dengan pedang, jihad itu bisa dengan ilmu, dan semuanya dinamakan jihad. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, fala tuti'il kafirin, kamu Muhammad jangan taati orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, perangilah orang kafir dengan jihad yang paling besar. Ini ayat ini turun di Mekah. Sedangkan di Mekah itu nggak ada perintah jihad dengan pedang, yang ada suruh sabar, sabar dan sabar. Tapi kenapa Allah sebutkan, yaitu perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berjihad melawan orang kafir dengan jihad yang besar, yaitu jihad dengan ilmu, jihad dengan Al-Quran. Sehingga orang berjihad dengan ilmu itu merupakan jihad yang besar. Kenapa jihad dengan ilmu itu jihad yang besar? Sehingga sampai tidak boleh semua orang itu berangkat perang, nggak boleh. Sampai Allah Ta'ala mengatakan falaula nafara minkum, kalau seandainya ada di antara kelompok kalian itu yang berangkat untuk belajar, ada yang berjihad, tetapi harus ada yang belajar ilmu agama, supaya nanti ketika orang-orang yang pulang jihad, mereka itu ada yang mengajari ilmu agama kepada mereka. Sehingga jihad itu, belajar itu termasuk berjihad. Kita misalkan berangkat di rumah tujuannya belajar, maka selama kita keluar itu kita itu sedang berjihad. Sampai kapan? Sampai kita itu pulang ke rumah kita. Sehingga kita itu belajar itu sedang berjihad, dan jihad kita itu yang paling besar. Kata para ulama, kenapa kok jihad dengan ilmu itu merupakan jihad dan kabira, jihad yang besar? Jihad dengan ilmu itu jihad yang besar. Ada beberapa alasan. Yang pertama, jihad dengan ilmu itu dibutuhkan setiap zaman. Zaman Nabi Muhammad saja jihad dengan ilmu itu sudah ada, dan keras sekali jihad dengan ilmu, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Nggak pernah terputus jihad dengan ilmu itu. Tapi kalau jihad dengan pedang itu dibutuhkan hanya zaman-zaman perang saja. Di Indonesia udah nggak dibutuhkan. Zaman ini sudah jarang orang itu berjihad dengan pedang. Jadi jihad dengan ilmu itu dibutuhkan setiap zaman. Dibutuhkan setiap zaman. Kemudian yang kedua, jihad dengan ilmu itu dibutuhkan setiap tempat. Di mana saja kita itu harus berjihad dengan ilmu kita. Kalau jihad dengan pedang itu dibutuhkan cuma di medan pertempuran. Sedangkan di negeri-negeri yang aman, Indonesia, di Timur Tengah, di Arab misalkan, itu nggak ada jihad dengan pedang. Kecuali kalau negeri-negeri yang konflik, di Suriah, di Irak, di Yaman, itu jihad dengan pedang ada, senjata. Kemudian yang keempat, jihad dengan ilmu itu musuhnya banyak. Siapa musuhnya? Semua, hatta dirinya sendiri. Dalam dirinya saja ada musuh, dia punya syahwat, dia punya syaitan. Kemudian siapa musuhnya di luar itu? Semua itu adalah musuh terhadap ilmu. Baik orang kafir, orang munafik, orang pelaku dosa dan maksiat, orang bodoh, itu semuanya musuh dia. Sedangkan jihad dengan pedang musuhnya cuma satu, yaitu orang kafir. Itu pun gak semua orang kafir, kafir harbi, dinamakan dengan kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin di medan pertempuran. Selain itu gak boleh diperangi. Kemudian yang keempat, jihad dengan ilmu itu kenapa yang paling besar? Karena yang bisa menegakkan jihad dengan ilmu hanya pewaris Nabi saja. Tidak semua orang bisa. Siapa yang bisa berjihad dengan ilmu? Hanya para ulama, warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Sedangkan orang bodoh nggak bisa. Sedangkan berjihad dengan pedang semua orang bisa, hatta orang pelaku dosa dan masa saja bisa itu. Tetapi kalau jihad dengan ilmu nggak semua orang bisa. Yang bisa menjalankan itu hanya para ulama. Maka itu berjihad dengan ilmu itu, ketika kita lihat poin-poin ini, maka berjihad dengan ilmu itu
lebih besar daripada berjihad dengan pedang. Namun jika memang terjadi peperangan dan kita itu harus berangkat berjihad, maka di waktu itu ya jihad dengan pedang untuk membela Islam itu yang terbaik. Tetapi kalau jumlahnya sudah cukup, maka yang lain belajar. Berangkat berperang itu cuma beberapa saja. Kalau sudah cukup, yang lain itu nanti belajar. Setelah itu beliau mengatakan Allahu a'lam, dan Allah yang paling tahu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga keselamatan tercurah, salawat tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau, dan salam Allah tercurah kepada mereka. Di sini beliau sudah menutup kitab ini. Berarti kita alhamdulillah sudah menyelesaikan kitab Ushulus Tsalasah. Walaupun kita panjang, kita bahas tentang masalah iman. Dari pembahasan usul Tsalasah itu yang paling panjang pembahasan iman. Itu memang saya panjangkan pembahasan iman karena jarang dibahas. Iman pun yang paling panjang saya bahas itu masalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu yang panjang. Kalau kita tidak membahas iman terlalu panjang, itu cepat kita selesaikan usul Tsalasah ini. Tapi kita bahas karena pembahasan penting masalah iman itu. Kemudian sekarang kita sebutkan sedikit pembahasan tentang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, karena ini menjadi problematika zaman sekarang. Apalagi dengan munculnya kelompok-kelompok takfiriyin, kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan. Mereka mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, sehingga mereka kafirkan. Kalau sudah mereka kafirkan, akhirnya mereka menghalalkan darah, sehingga nanti terjadi bom-bom di mana-mana. Kalau sudah mereka menghalalkan darah, setelah itu harta dihalalkan, sehingga pencurian di mana-mana. Bahkan mereka curi ATM biasa untuk biaya perang mereka. Ini problematika di zaman ini. Dan rupanya kelompok yang sesat yang paling banyak Rasulullah membicarakan itu, jadi ada nanti beberapa kelompok sesat yang diisyaratkan sama Rasulullah SAW akan muncul. Yang paling banyak, sampai sebagian ulama mengatakan hadisnya mutawatir, yaitu tentang kelompok Khawarij. Ada kelompok namanya Khawarij, itu sekte yang paling banyak dibicarakan sama Rasulullah SAW. Walaupun sahabat Rasulullah belum muncul, tetapi Rasulullah mengisyaratkan itu akan muncul. Kemudian yang kedua yang diisyaratkan sama Rasulullah juga itu adalah Qadariyah, penolak takdir. Rasulullah mengatakan al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah, penolak takdir, adalah majusinya umat ini. Terjadi khilaf di antara para ulama derajat hadis itu, hadisnya sahih atau tidak. Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan, dan sebagian menghasankan. Tapi kalau hadis yang paling banyak itu membicarakan tentang sekte yang menyimpang namanya Khawarij. Dan Khawarij itu nanti munculnya, kata Rasulullah mengatakan, saya khuruju, nanti Rasulullah mengatakan akan keluar sebuah kelompok menyimpang. Dan mereka itu akan keluar ketika terjadi peperangan antara dua pasukan dari umatku. Terjadi peperangan yang besar dari umatku. Dan rupanya itu nanti terjadi setelah perangnya antara Ali dengan Muawiyah, dinamakan dengan perang Siffin. Setelah itu nanti Khawarij muncul. Mereka kumpul di tempat namanya Harurah, sehingga sering mereka itu dinamakan dengan Haruriyah. Dan hadisnya banyak sekali Rasulullah itu. Sampai Rasulullah mengatakan, saya khuruju min dhikti hadar rajul. Nanti akan keluar sebuah kelompok yaqra'unal Qur'an, rajin baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan mereka tidak sampai kerongkongan mereka, yaitu maksudnya itu enggak sampai tembus ke hati mereka. Yakhrujuna minal Islam, mereka keluar dari Islam, kama yakhruju sahmu minar ramiyah, sebagaimana mereka keluar, anak panah itu keluar dari sasarannya, tembus dari sasarannya itu. Rasulullah juga mengatakan, mensifati mereka itu kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing neraka. Mereka adalah anjing neraka, mereka adalah anjing neraka. Sampai banyak sekali lah kalau kita mau bicarakan hadis mereka itu banyak sekali. Di antara sifat mereka itu yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una alal awthan. Mereka itu gemar membunuh kaum muslimin dan mereka itu meninggalkan orang kafir.
Bahkan anehnya itu, di antara mereka itu, kelompok mereka itu, ada orang Saudi mengkafirkan negeri Saudi Arabia, dianggap Saudi itu kafir. Setelah itu orang ini pergi ke Inggris, bikin pondok di Inggris. Setelah itu muridnya dikirim ke Saudi, dikirim ke Indonesia, dikirim ke negara-negara Islam untuk ngebom. Tapi anehnya itu apa? Mereka malah tinggalnya itu di Inggris. Kenapa? Karena mereka itu lebih nyaman tinggal di negeri kafir daripada di negeri Islam. Dan itu nyata terjadi. Kelompok seperti ini itu ada. Dan ini nggak main-main, di Indonesia banyak kelompok ini. Kelompok ini banyak sekali. Dan sekarang berkembang pesat kelompok ini. Dan ada beberapa pemimpin itu yang sudah ditangkap. Kenapa? Karena ya bahaya, pemikiran seperti ini bahaya. Saya sering diskusi juga sama mereka, kelompok-kelompok seperti ini. Nah, jadi intinya pemikiran seperti ini, pemikiran Khawarij itu sudah muncul sejak zaman dulu. Setelah itu nanti didaur ulang, kemudian dimodifikasi, sampai sekarang masih ada. Kelompok ini masih ada. Dan dari dulu, sejak zaman dulu sampai sekarang, slogannya sama. Slogannya apa? Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu sejak zaman dulu itu saja yang dibawa sama mereka itu. Sampai akhirnya dengan hadis ayat itu mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saja mereka kafirkan. Apalagi pemimpin kita. Oleh itu pemikiran ini bahaya. Pemikiran ini paling merusak. Pemikiran yang paling merusak. Bahkan mereka pun tidak segan-segan untuk ngebom masjid. Bukan hanya gereja. Kalau gereja ya mungkin karena dianggap orang kafir. Tapi yang aneh itu masjid pun dibom sama mereka. Kenapa? Karena dianggap orang-orang itu murtad semua. Mereka itu murtad semua. Dan saya pun pernah mengalami seperti itu. Ketika saya umroh di Saudi Arabia, yaitu kita tinggal di istirahat di hotel kita itu. Setelah itu terjadi ledakan dahsyat sekali itu. Sampai hotel kita itu pecah kacanya itu. Padahal ledakannya di sebelah hotel, bukan di hotel itu. Sampai kita pas lagi Ramadan, kita pagi tidur, ledakan dahsyat. Sampai kaca-kaca hotel itu pecah semua itu. Sampai goyang hotelnya itu. Setelah itu tembakan saya itu, tembak-tembakan ramai di situ itu. Itu di belakang Tower Zamzam. Kejadiannya itu Tower Zamzam belakangnya itu. Sampai akhirnya yaitu ada aksi bom bunuh diri. Targetnya bukan di situ, tapi sudah ketahuan sama intelijen. Mereka sudah berkumpul di kontrakan. Jadi ada kontrakan di situ, mereka itu nyiapkan bom. Targetnya itu mereka ngebom Ka'bah. Enggak main-main itu, orang sedang tawaf, sedang ibadah di Ka'bah, dibom sama mereka itu. Tapi sudah ketahuan sama pemerintah Saudi Arabia, intelijen, akhirnya dikepung. Setelah itu mereka bunuh diri. Dan itu enggak main-main mereka itu. Mereka itu kalau sama kaum muslimin, mereka itu kejam sekali itu. Sampai orang tuanya pun kalau sudah dikafirkan ya ditembak sama mereka itu. Dan itu kejadian di mana-mana. Saya pernah ketemu dengan beberapa dedengkotnya mereka itu, diskusi sama mereka itu. Akhirnya banyak yang ya alhamdulillah banyak di antara mereka yang mulai sadar taubat. Sampai mereka itu, ini ada satu dari mereka itu diskusi sama saya dulu waktu di Yaman, orang Indonesia. Dia mengkafirkan negeri Indonesia dan semua kafir di Indonesia itu selain kelompok dia saja. Sampai dia itu kalau pulang kampung mudik itu, bapak dan ibunya pun dikafirkan. Dia kalau lebaran nggak mau makan daging di rumahnya sendiri. Kenapa? Bapak ibunya kafir. Sembelihannya itu semuanya bangkai. Dan itu mereka seperti itu, semua dikafirkan itu. Semua pemerintah kafir, RT RW kafir, masyarakat semuanya kafir sama mereka itu. Sehingga mereka nggak segan-segan untuk ngebom, untuk membunuh itu nggak segan-segan. Bahkan mereka menganggap itu sebagai ibadah jihad di jalan Allah Ta'ala. Begitu zaman dulu Ali pun dikafirkan. Sampai akhirnya apa? Enggak sampai di situ. Akhirnya Ali pun dibunuh juga. Kan yang membunuh Ali kan orang Khawarij. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dan membunuh Ali niatnya untuk ibadah. Padahal Ali itu sepupunya Rasulullah, Ali itu menantunya Rasulullah, Ali itu dijamin masuk surga. Itu saja masih mereka kafirkan. Disebabkan apa? Disebabkan setelah terjadi peperangan dengan Muawiyah, mereka berdua berdamai, akhirnya mereka itu ngutus utusan. Muawiyah ngutus utusan, Ali ngutus utusan, rapat utusannya itu. Akhirnya mereka, oh ini berarti berhukum dengan otaknya manusia ini. Kan ini mereka jadikan rujukan kan manusia itu. Berarti mereka kafir. Sehingga apa? Mereka itu gampang sekali mengkafirkan itu.
Dan mereka itu nanti kayak gitu kerjanya, masalah-masalah sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Kemudian menjuluki apa? Pemerintah tohut dan yang lainnya. Slogannya dari dulu sampai sekarang sama. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kita katakan, kata para ulama ketika Abdullah bin Abbas dan para sahabat mengatakan, ketika mereka itu membawakan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dibawa untuk menghukumi Ali. Berarti Ali itu kafir. Maka mereka mengatakan, akhadhu ayat nuzilat alal kufar. Mereka orang-orang Khawarij itu mengambil ayat-ayat yang dijatuhkan, yang diturunkan untuk orang kafir, dibawa kepada ayat-ayat diterapkan untuk orang muslim pelaku dosa dan maksiat. Sehingga mereka itu punya dalil. Iya, mereka punya dalil, tapi ayat itu diturunkan kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika dikafirkan pun Ali mengatakan, qaulul haq, apa yang mereka bawakan, dakwakan itu benar, ayatnya benar, yuradu bihi batil, tetapi yang mereka inginkan itu kebatilan. Sampai akhirnya mengerikan, mereka itu keras sekali itu. Maka itu kata Syekhullah mengatakan, firqah menyimpang yang paling bahaya untuk kaum muslimin itu mereka. Kenapa? Mereka nggak segan-segan untuk membunuh, untuk menculik, untuk mencincang, untuk membakar. Itu nggak sembarangan mereka itu, nggak main-main mereka itu. Sampai akhirnya kan nanti sama Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan dahsyat. Peperangan dahsyat sekali sama mereka itu, namanya perang Nahrawan. Perang Nahrawan, Ali sudah bersiap-siap, mereka sudah bersiap-siap juga itu. Akhirnya Ali itu ditanya sama prajuritnya, wahai Ali, apakah kita nggak menyerang? Kata Ali, tunggu saja, kita tidak akan memulai. Tapi nanti kalau mereka itu keluar membuat kerusakan, kita harus membalas. Dan pasti mereka akan keluar karena Rasulullah sudah menyebutkan. Akhirnya mereka keluar, orang-orang Khawarij ini. Setelah itu ketemu dengan seorang anak sahabat, namanya Abdullah bin Khabbab bin Arid. Khabbab bin Arid itu sahabat senior yang disiksa ketika di Mekah. Dia punya anak namanya Abdullah, pengembala kambing. Mengembala kambing, dia punya budak sedang hamil. Akhirnya ketika ketemu, mereka tanya, wahai Abdullah, tolong sebutkan kepada kami sebuah hadis dari bapak kamu, dari Rasulullah, hadis yang bisa menyemangati kita untuk berjihad. Kita mau berjihad melawan Ali, membunuh Ali. Akhirnya kata Abdullah mengatakan, iya, saya mendengar bapak saya mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, satakunul fitan, nanti akan terjadi fitnah di akhir zaman. Al-qaim khairul minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan mendekati fitnah. Wal mashi khairun minasai, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari mendekati fitnah. Rupanya hadis ini kritikan sama mereka, karena mereka yang membuat onar. Setelah itu mereka marah, akhirnya Abdullah ditangkap. Setelah itu disembelih di pinggir sungai sampai darahnya muncrat di sungai. Setelah itu jasadnya dipotong-potong. Kemudian budak perempuannya Abdullah yang sedang hamil dibedah perutnya, kemudian bayinya, jarinya dicincang sama mereka. Sedangkan perempuannya dipotong-potong sama mereka, jasadnya lempar di sungai. Setelah itu kambingnya dimakan sama mereka. Beritanya sampai ke Ali bin Abi Thalib, marah Ali bin Abi Thalib itu. Sampai akhirnya ketika keluar pasukan Ali jumlahnya besar sekali, mereka dikepung. Ali mengatakan, saya hanya pengen pembunuhnya Abdullah. Mana yang membunuh Abdullah akan kita kisos. Mereka mengatakan, kami semua yang membunuh. Akhirnya setelah itu terjadilah peperangan besar, namanya perang Nahrawan. Mereka kalah dengan mudah sekali karena jumlahnya sedikit. Setelah itu ketika kalah, kepala mereka ditancapkan di jalan-jalan sebagai peringatan akan bahaya pemikiran mereka. Sampai masjid Damaskus itu, depan masjidnya itu ada 70 kepala. Kepalanya mereka ditancap-tancapkan itu. Setelah itu ada seorang sahabat yang melewati kepala-kepala ini, kemudian mengatakan, gila benar, gila benar, gila benar. Kalian itu adalah anjing-anjing neraka. Kalian itu adalah anjing-anjing neraka. Kalian itu adalah anjing-anjing neraka. Setelah itu beliau mengatakan, syarrul qatla tahta adimi sama. Kalian itu adalah sejelek-jelek makhluk yang terbunuh di muka bumi ini. Wa khairul qatla man qataluh, dan sebaik-baik orang yang meninggal adalah orang yang kalian bunuh. Setelah itu beliau ditanya, sahabat ini Abu Thalab al-Khushani, Abu Umamah al-Bahili. Beliau ditanya, wahai Abu Umamah, apakah engkau mendapatkan ucapan itu dari Rasulullah yang mengatakan anjing neraka itu?
Maka beliau mengatakan, jika saya tidak mendengar dari Rasulullah kecuali cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, nggak akan saya sampaikan. Yaitu apa? Saya sering sekali mendapatkan sabdanya Rasulullah, mereka itu anjing neraka. Berarti apa? Pemikiran itu bahaya. Sampai akhirnya nanti Ali bin Abi Thalib berhasil mereka bunuh sama Abdurrahman bin Muljam. Dan Abdurrahman bin Muljam itu ketika dia berhasil membunuh Ali, kan dia ditangkap sama orang-orang sholat subuh itu. Ali bin Abi Thalib sedang masuk pintu gerbang, rupanya sudah dicegat sama orang ini, ditikam sama Abdurrahman bin Muljam, dan pedangnya itu sudah dilumuri racun. Yang mau dibunuh kan 3 orang, misinya itu 3 orang. Muawiyah kafir bagi mereka, Ali bin Abi Thalib kafir, kemudian Amr bin As kafir. Ini semuanya sahabat-sahabat mulia semua itu, mereka kafirkan semua. Kalau yang Muawiyah juga kan ada 3 orang Khawarij yang pengen membunuh 1 orang. Sedangkan yang membunuh Ali berhasil menikam Ali sampai akhirnya Ali jatuh berlumuran darah. Setelah itu nanti Ali meninggal. Ketika meninggal, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh ini ketika dihukum mati, pertama kali itu dijugil matanya. Ketika dijugil matanya sama sekali nggak merasa sakit. Kenapa? Karena dia menganggap jihad membunuh Ali itu. Ali kafir. Saya membunuh Ali itu ibadah paling mulia. Sehingga ketika dijugil matanya nggak sakit sama sekali. Potong tangan dan kakinya sama sekali nggak merasakan sakit. Sampai akhirnya ketika mau dipotong lidahnya, dia baru menangis. Akhirnya ditanyakan, kenapa kamu baru menangis ketika mau dipotong lidah kamu itu? Kalau kamu potong lidah saya nggak bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu baru dipotong lehernya sama para sahabat. Kemudian yang membunuh Muawiyah itu tidak berhasil, tetapi yang dia itu menusuk Muawiyah, tapi Muawiyah bisa lari, akhirnya kena pahanya. Dan pahanya kena racun, akhirnya nanti Muawiyah itu diobati dengan dicas pakai pakai besi panas, minum obat tapi mandul. Yaitu obatnya itu karena racunnya sudah menyebar, kalau diminum obat dia mandul, tetapi Muawiyah selamat. Sedangkan Amr bin As subuh itu dia nggak keluar, sehingga karena hujan dia nggak keluar, yang keluar itu budaknya. Ketika keluar, orang itu ngira bahwasanya itu adalah Amr, akhirnya ditikam mati budaknya, tapi Amr bin As selamat. Yang terbunuh itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak main-main. Maka itu kalau seandainya setingkat Ali, setingkat Muawiyah saja mereka kafirkan itu, apalagi pemerintah kita ini. Bagi mereka pemerintah kita itu tauhid. Dan siapa yang tidak mengkafirkan pemerintah kita, kafir dia itu. Sehingga nanti mereka itu mengkafirkan semua penduduk Indonesia karena seperti itu. Kita katakan bahwa masalah mengkafirkan itu nggak main-main. Kita sepakat dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Iya, kita sepakat itu. Karena itu ayat Al-Quran. Tetapi kenapa kok cuma itu yang diambil? Bukankah ayatnya itu ada 3? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dijuluki orang kafir. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Kemudian yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang fasik. Berarti apa? Allah mensifati kafir, zalim, fasik, menunjukkan hukumnya beda-beda. Oleh itu kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kita itu memperinci tentang masalah hukum dengan undang-undang manusia. Bagaimana misalkan kita berhukum dengan undang-undang negara kita. Negara kita kan bukan undang-undang Islam, tapi kan undang-undang buatan manusia. Kan mereka rapat bikin undang-undang sendiri, kemudian terkadang undang-undangnya itu tabrakan dengan undang-undang Islam. Bagaimana hukumnya? Maka nanti ada rincian macam-macam. Terkadang mereka kafir, terkadang mereka itu zalim, terkadang mereka itu fasik. Kenapa? Karena hukumnya itu beda-beda. Siapa yang berhukum dengan hukum undang-undang manusia dan dia meyakini, jadi ada keyakinan, sudah masuk ke keyakinan bolehnya berhukum dengan hukum itu, atau mengatakan meyakini bahwa undang-undang manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau dia yaitu mengatakan bahwasanya hukum Allah nggak layak pada zaman kita ini, yaitu intinya dia itu sudah sampai meyakini bahwasanya hukum Allah itu nggak layak, sampai dia meyakini sehingga dia harus mendatangkan hukum yang baru, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia sudah masuk tingkatan keyakinan. Ini. Kemudian yang kedua, jadi
ya, perlu difahami ini. Berarti kafir itu yaitu orang yang berhukum dengan hukum undang-undang manusia, itu kafir ketika dia sudah meyakini. Dia itu sudah meyakini bahwa saya berhukum dengan undang-undang ini itu boleh. Itu gak wajib saya mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala. Kafir dia itu. Atau dia mengatakan bahwasanya meyakini undang-undang manusia kita itu lebih hebat daripada hukum Allah gitu. Nah, dia kafir. Nah, jadi kalau sudah sampai seperti ini, kafir dia itu. Kemudian yang kedua, orang yang dia itu berhukum dengan hukum undang-undang manusia, tapi dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih baik. Hukum Allah itu lebih baik, tapi saya itu tujuannya memang untuk menzalimi teman-teman saya, musuh-musuh saya. Sehingga dengan itu kan saya bisa memenjarakan si fulan, menggini si fulan itu. Maka orang ini zalim. Kafir enggak orang ini? Tidak, karena dia masih meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia. Yang ketiga, orang yang berhukum dengan hukum manusia, dia meyakini hukum Allah lebih baik, tapi karena tuntutan ekonomi. Dia ingin menjadi orang kaya, dia ingin menjadi seorang pejabat, akhirnya dia itu rela berhukum dengan hukum-hukum manusia ini. Maka orang itu fasik. Orang itu fasik, berarti rinciannya itu terkadang orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu terkadang dia itu kafir, terkadang dia itu fasik, terkadang dia itu zalim. Sehingga tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum. Siapa saja yang berhukum dengan undang-undang negara kita, undang-undang negara yang bikinan orang itu, berarti kafir. Karena ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun. Maka kita katakan, dan terus bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya? Kan masih banyak ayat gitu. Masih banyak ayat yang menyebutkan tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Oleh itu Syekh Utsaimin mengatakan, saya bacakan ucapan Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, Allah berfirman menyebutkan ada 3 ayat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-33, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Maidah ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu orang zalim. Setelah itu Allah lanjutkan lagi dalam surat Al-Maidah ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang fasik. Utsaimin mengatakan, wa hal hadhil awsafu thalathatu tatanazzalu ala mausufin wahidin. Apakah 3 sifat ini, kafir, zalim, fasik, itu hanya berlaku untuk satu orang itu saja, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia kafir, zalim, fasik sekalian itu. Yaitu 3 sifat itu nempel pada orang itu. Sehingga orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya dia itu kafir, zalim, fasik. Karena Allah menghukumi seperti itu. Atau itu adalah hukum yang berbeda-beda. Kalau kata beliau mengatakan enggak, itu hukum yang berbeda-beda. Yaitu kondisinya itu bisa berbeda-beda. Tinggal nanti dia itu bagaimana keyakinan dia itu. Setelah itu beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau, wa man lam yahkum bima anzalallahu istighfafan bihi. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena meremehkan hukum Allah, wahtiqaran atau merendahkan, awi'tiqadan anna ghairahu aslah minhu, atau meyakini hukum selain Allah, undang-undang negara kita misalkan lebih baik, wa anfa' lil khalqi, lebih bermanfaat bagi masyarakat, fa huwa kafirun kufrun mukhrijun minal millah. Orang itu kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena itu sudah sampai tingkatan menghina hukum Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, wa min haula'i man yad'una lin-nasi tasyri'atin tukhalifu tasyri'atul islamiyah. Seperti apa? Seperti orang yang bikin undang-undang negara. Dari mana undang-undang negara dibikin? Dari akalnya mereka. Setelah itu dia itu memang sama sekali tidak menghormati hukum Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini kafir. Setelah itu beliau mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu wa huwa la yastakhfa bihi wa lam yahtaqirhu. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dia tidak merendahkan hukum Allah, dia tidak meremehkan hukum Allah. Walam ya'taqid anna ghairahu aslah minhu.
dan dia tidak pernah meyakini bahwa hukum yang dia bikin lebih baik daripada hukum Allah, fahadza zalim, orang itu zalim, walaysa bikafir, orang ini nggak bisa dikafirkan. Wa takhtalifu maratibu dzulmihi, dan kezalimannya itu nanti bertingkat-tingkat, karena zalim itu kan nggak satu tingkatan, macam-macam, tergantung bagaimana tingkat kezaliman dia, kemudian juga terhadap orang yang dizalimi. Setelah itu beliau mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah la istighfafan bi hukmillahi wala ihtiqaran wala i'tiqadan anna ghairahu aslah wa anfa' lil khalqi. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tidak merendahkan, dia tidak meremehkan, dia tidak meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Wa innama hakama bi ghairihi mahabatan lil mahkum. Tetapi dia itu berhukum dengan hukum itu karena dia itu ya karena dunia, pengen disuap, pengen mendapatkan dunia. Fahadza fasikun, orang itu fasik, walaysa bikafir, tidak bisa dikafirkan. Wa takhtalifu maratibu fisqihi, dan tingkatan kefasikannya itu nanti juga bertingkat-tingkat. Nah, berarti menunjukkan di sini intinya masalah ini masalah yang sangat mengerikan. Tidak setiap orang itu boleh bicara, karena mengkafirkan seseorang itu bahaya. Apalagi kalau orang zahirnya muslim. Maka kalau kita orang awam itu nggak usah ikut-ikutan pembahasan seperti ini, karena ulama-ulama kita itu membahas itu walaupun khilafnya panjang dalam masalah ini, tapi hati-hati mereka itu. Maka kita jangan sembarangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang mengatakan kepada temannya orang muslim itu kafir, dijuluki dengan julukan kafir, maka faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. Julukan itu akan mencari siapa yang layak. Fa'in kana kama qala, kalau memang yang dijuluki itu layak dijatuhi sebagai hukum kafir, akan jatuh kepada yang dihukumi. Tapi kalau tidak layak, maka nanti akan kembali kepada yang menghukumi. Sehingga ucapan kafir kalau sudah keluar itu, dia akan mencari siapa yang layak terus itu. Maka itu bukan main-main, menghukumi dengan kekafiran itu nggak main-main. Maka itu terakhir Syekh Utsaimin mengatakan, wa hadhil mas'alatu a'ni masalatul hukmi bi ghairi ma anzalallah minal masail kubra. Masalah ini yaitu masalah berhukum dengan selain hukum Allah, itu masalah yang sangat berat, masalah yang sangat besar. Alladzi ubtuliya bi hukamu hadzal zaman, di mana hampir semua negara semuanya berhukum dengan hukum itu. Fa'alal mar'i, oleh karena itu wajib bagi setiap kita alla yatasarraf fil hukmi alaihim, jangan tergesa-gesa menghukumi seperti ini. Kenapa? Hampir semua negeri Islam sekarang itu pakai undang-undang. Mereka punya undang-undang sendiri-sendiri itu. Maka jangan sembarangan kita mengkafirkan mereka. Bima la yastahiqunahu, terhadap apa yang mereka enggak layak kita kafirkan. Hatta yatabayyana lahul haq, sampai akhirnya jelas nampak kalau orang itu kafir. Li'annal mas'alata khatiratun, karena ini masalah yang sangat mengerikan. Nas'allahu ta'ala ayyusliha lil muslimina wa wulati umurihim wa bitonatihim. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala memperbaiki kaum muslimin, pemimpin mereka, dan tangan kanan pemimpin-pemimpin mereka. Kama anna 'alal mar'il ladzi atahu Allahul ilma ayyubayyinahu li haula'il hukam. Demikian juga wajib bagi orang-orang yang punya ilmu untuk menyampaikan kebenaran kepada para pemimpin. Litaqumal hujjatu 'alaihim, supaya hujjah itu tersampaikan kepada mereka. Wa tatabayyanal mahajjatu fayahliku man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, dan supaya kebenaran itu jelas di hadapan mereka, di hadapan pemimpin, supaya nanti di hari kiamat yang binasa ya binasa karena ilmu sudah disampaikan, yang akan hidup pun bahagia pun dari ilmu yang sudah disampaikan. Wala yaqirana nafsahu an bayanihi wala yahabanna ahadan fihi, dan jangan kita itu takut untuk menyampaikan kebenaran, dan kita itu ya segan untuk menyampaikan. Fa innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin, karena kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan orang-orang yang beriman. Jadi intinya masalah berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala itu bukan masalah yang bukan masalah yang mudah, di mana kita boleh membicarakan masalah seperti ini. Kita sebagai penuntut ilmu itu sudah kita diam saja. Daripada kita ribut bicarakan masalah seperti ini, mending kita ribut masalah membicarakan masalah ibadah kita. Masalah mengkafirkan itu kalau kita belajar fikih itu bab yang paling tinggi. Ada nanti masalah nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu ada dibahas sama ulama-ulama fikih, tapi bukan kitab yang awal.
Itu konsumsinya para ulama, bukan konsumsinya orang-orang awam. Oleh itu hati-hati bicara masalah seperti ini, hati-hati. Apalagi mengkafirkan itu bukan masalah yang remeh. Zaman dulu itu mungkin zamannya Imam Ahmad itu, pemimpin zaman itu lebih ngeri daripada pemimpin zaman sekarang. Oleh itu fahami, kita punya pemerintah yang seperti ini itu, walaupun banyak kerusakan, kita tahu dengan mata kita itu, kita melihatlah kerusakannya itu. Tapi alhamdulillah kita itu masih punya banyak kebaikan. Buktinya apa? Dakwah seperti ini masih dibolehkan. Masjid-masjid masih berdiri, pondok-pondok masih menegakkan tauhid, ngajarkan Al-Quran, itu masih boleh itu. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita mengamalkan akidah sunnah itu masih dibolehkan itu. Itu alhamdulillah karunia besar yang Allah berikan kepada negeri kita. Walaupun kerusakan juga banyak. Terus bagaimana sikap kita itu? Kita lawan kerusakan dengan dakwah sunnah gitu. Kalau komunisme berkembang, kemudian liberal berkembang, maka tugas kita bagaimana kita itu mengembangkan dakwah sunnah. Alhamdulillah di Indonesia masih dibolehkan gitu. Di zaman Imam Ahmad, ulama-ulama banyak yang dihukum mati. Kita kan alhamdulillah nggak sampai seperti itu gitu. Dan ngerinya lagi zamannya Imam Ahmad, undang-undang negara itu kufur nyata dan orang dipaksa untuk meyakini seperti itu. Kalau kita kan nggak sampai keyakinan gitu. Coba zamannya Imam Ahmad itu, undang-undang pemimpin waktu itu, rajanya itu Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, kafir bagi pemerintah dan hukumnya mati. Padahal semua ulama sepakat, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Sepakat ulama Ahlussunnah, gak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi karena pemerintah waktu itu, raja itu akidahnya menyimpang. Karena rajanya itu dekat sama kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi nggak sampai di situ, bikin undang-undang negara. Dan sampai apa? Dipaksa semua masyarakat itu. Sampai zaman itu ada mihnah. Mihnah itu ujian, dites. Ulama-ulama itu dijejer. Ya kan, ulama-ulama ahlu hadis, ulama fikih itu dijejer. Satu persatu disuruh maju ditanya, bagaimana akidah kamu tentang Al-Quran? Yang mengatakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, tebas lehernya. Giliran itu. Banyak ulama yang dibunuh sama pemimpin waktu itu, termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad dicambuk, kemudian beliau disiksa, sampai akhirnya beliau di penjara rumahan, yaitu tidak boleh menyampaikan ilmu sama sekali. Coba zaman Imam Ahmad itu, kita alhamdulillah dakwah masih dibolehkan itu. Zaman Imam Ahmad nyampaikan ilmu nggak boleh, ketahuan Imam Ahmad di penjara. Sehingga apa? Imam Ahmad cuma di rumah, nggak boleh nyampaikan ilmu, pengajian semuanya tutup semua. Coba bayangkan, pengajian semua tutup, ulama banyak digantung, dibunuh, disembelih. Sampai ada namanya Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai, seletingnya Imam Ahmad, ulama alul hadis zaman itu. Ketika ditangkap, karena beliau keras sekali mengatakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk. Akhirnya ketangkap, ketika ditangkap itu beliau sudah pakai kain kafan, sudah siap mati beliau itu. Akhirnya di hadapan khalifah ditanya, bagaimana akidah kamu tentang Al-Quran? Maka beliau mengatakan Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Langsung rajanya turun bawa pedang ditusuk perutnya. Akhirnya keluar ususnya itu. Nggak sampai di situ, akhirnya disembelih. Nggak sampai di situ, sampai dipotong kepala dan jasadnya itu. Setelah itu kepalanya ditaruh di pintu gerbang timur, jasadnya pintu gerbang barat, di bawahnya ditulisi spanduk. Ini hukuman bagi orang kafir yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Coba yang undang-undang negaranya kayak gitu. Sehingga apa? Ulama al-hadith nggak boleh jadi imam masjid, nggak boleh khutbah, nggak boleh, tidak boleh ngisi kajian, nggak boleh, semua kajian bubar semua. Coba kayak apa zaman itu? Kalau seandainya kita hidup zaman itu kayak apa gitu? Imam Ahmad tuh sampai nggak boleh nyampaikan ilmu. Sampai alhamdulillah itu Imam Syafi'i waktu itu beliau sudah keluar dari Irak sampai ke Mesir. Beliau tidak mendapatkan zaman itu. Tapi zaman itu banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang dipenjara, banyak orang ulama yang digantung, banyak ulama yang dipenggal lehernya. Gara-gara apa? Membela akidah. Dan itu nggak cuma satu khalifah, raja meninggal dunia, ganti raja yang kedua lebih ngeri lagi, raja yang ketiga lebih ngeri lagi. Sampai Imam Ahmad itu sedang dipenjara waktu itu, dan penjaranya Imam Ahmad itu mengerikan. Nggak terbayang bagaimana penjaranya Imam Ahmad itu. Sampai akhirnya kan beliau nanti dicambuk, setiap cambukan itu pingsan beliau itu. Ya, sampai akhirnya dokter ketika memeriksa itu, daging bekas cambukan itu mati, akhirnya digunting dagingnya itu. Dan gak main-main itu zaman itu, banyak yang dipenggal lehernya. Sampai akhirnya ketika beliau di penjara, orang-orang datang kepada beliau itu, karena sudah gak kuat itu menghadapi pemerintah waktu itu.
Akhirnya tanya sama beliau, Imam Ahmad, semuanya penuntut ilmu datang bawa pulpen dan kertas. Kita ingin bertanya, bagaimana tentang Al-Quran? Maka beliau tegas mengatakan di penjara, Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Ditulis sama mereka itu. Setelah itu mereka tanya, terus bagaimana dengan pemerintah kita itu, yang seperti ini undang-undangnya itu? Apakah kita berontak atau tidak? Maka beliau mengatakan, as-saifa, as-saifa, as-saif, jauhkan pedang, jauhkan peperangan, jauhkan, karena pedang itu kalau sudah terangkat tidak akan bisa ditutup kembali. Terus bagaimana kalian? Sabar, tidak ada pilihan kecuali sabar, sabar. Setelah itu sampai 3 khalifah itu meninggal dunia. Setelah itu datang khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu baru ulama-ulama yang dipenjara dikeluarkan, kemudian kajian mulai ada lagi. Setelah itu yang orang-orang yang ahlu bidah semuanya dipenjara, diganti. Setelah itu mereka diusir. Setelah itu Ahlus Sunnah jaya lagi. Setelah itu baru Imam Ahmad buka kajian lagi setelah bertahun-tahun gak pernah ngisi. Alhamdulillah di kita itu masih bersyukur gitu ya, walaupun negerinya rusak seperti ini misalkan, tapi alhamdulillah kajian masih ada. Orang memanjangkan jenggot masih boleh, perempuan pakai cadar masih boleh, itu luar biasa gitu ya. Di beberapa negara pun nggak dibolehkan. Di tempat Imam Bukhari lahir saja itu jenggot itu nggak boleh, dan itu masuk jadi peraturan undang-undang. Sehingga polisi itu kemana mau banyak gunting. Ada yang jenggotnya lebih panjang sedikit, potong sama polisi itu. Kita alhamdulillah kan nggak sampai seperti itu. Pondok sekarang sunnah berkembang di mana-mana itu. Dan kita itu dipancing, ini pahami ini. Makanya saya sampaikan, kita itu dipancing untuk keluar, untuk memberontak, untuk mengkudeta negara itu. Supaya apa? Supaya musuh-musuh sunnah itu punya alasan untuk menghanguskan kita. Kita kan dipaksa dari kemarin kan, dipaksa terus untuk kita ikut keluar, ikut demo, ikut ini. Alhamdulillah dakwah sunnah masih istiqomah. Kita nggak mikir masalah politik, yang kita pikirkan dakwah. Kita bukan politik kita itu, bukan dakwah kita itu memberontak, bukan. Kita taat kepada pemimpin. Hatta pemimpin kita zalim, kita samina wa ta'na. Coba kalau seandainya kita terpancing sampai akhirnya kita keluar, habis dakwah sunnah di negeri Indonesia ini. Bukan hanya kita itu, pondok semuanya dibubarkan semua. Setelah dibubarkan, semua masjid tutup semuanya. Kenapa? Musuh-musuh kita itu penguasa, yaitu musuh-musuh dakwah kita itu mereka masuk di penguasaan gitu. Mereka masuk dalam lingkup penguasa itu. Mereka punya kekuasaan. Cuma mereka mau menghabisi kita itu nggak punya alat itu. Buktinya apa kalau kita itu memberontak? Kan kita bukan memberontak, kita bukan teroris. Dan mereka sudah tahu siapa yang teroris, yang sudah memberontak negara, mengkafirkan negara dengan kita kan beda. Kita bukan mereka itu. Dan mereka sudah tahu. Cuma kan akhirnya apa? Orang-orang yang suka ngebom itu diidentikan dengan salafi. Kenapa? Casingnya sama gitu. Sehingga seakan-akan yang jenggot itu teroris, cadar itu teroris, padahal mereka itu paham beda kita dengan teroris itu beda gitu. Sehingga apa? Kita dipancing terus itu untuk keluar, ayo keluar, ikut demo, ikut memberontak, ikut ini. Coba kalau seandainya salafi ikut, habis di Indonesia ini. Nggak main-main itu. Kenapa? Mereka sudah gatal dengan kita itu, gatal sekali itu. Karena dakwah sudah berkembang pesat. Dakwah yang anti syirik, anti bid'ah itu berkembang pesat. Pondok pesantren di mana-mana ada gitu. Pondok pesantren mereka mulai sepi. Demikian juga sekolah-sekolah sunnah tersebar, media sunnah itu tersebar, radio, televisi di mana-mana itu. Pasti orang-orang ahlul bidah itu benci dengan kita luar biasa. Sekarang yang benci dengan kita, mereka masuk di pemerintahan. Mereka punya kekuasaan. Kalau pengen menghabisi kita mudah gitu. Tapi caranya dengan apa gitu? Karena negara Indonesia itu negara hukum, gak bisa dengan sembarangan gitu. Ketika mereka menghabisi kita harus punya bukti. Buktinya mana gitu? Kalau buktinya kita memberontak, alhamdulillah dakwah kita mau terang-terangan atau kita sendiri-sendirian, intelijen hatta datang ke kita tegaskan akidah kita tunduk patuh kepada penguasa kita. Dan kita mendoakan mereka, para penguasa kita. Bahkan kita meyakini doa yang mustajab itu untuk mereka. Seperti ulama kita mengatakan, kalau seandainya saya punya doa yang mustajab, akan saya berikan kepada pemimpin saya. Walaupun zalim bagaimana, itu akidah kita. Sampai akhirnya apa? Alhamdulillah banyak di antara pemerintah itu yang bisa membedakan antara yang jenggotan kita dengan yang jenggotan mereka. Sampai saya itu pernah protes itu ke mereka lah di jajaran polisi waktu itu, karena saya diundang ke mereka itu. Akhirnya saya ngomong itu, anehnya itu karena saya itu orang yang paling keras membantah mereka itu, pemikiran terorisme di mana-mana itu. Sampai mereka mengancam saya pengen membunuh saya itu sudah berkali-kali itu. Saya diskusi debat di mana-mana dengan mereka, terbuka pun biasa dengan mereka itu. Sampai mereka berkali-kali mengancam saya, pengen membunuh saya, itu sudah di mana-mana itu. Anehnya itu gara-gara jenggot ini saya pun dituduh teroris juga gitu.
Padahal kita yang dakwah yang paling keras membantah pemikiran radikalisme itu kita dakwah sunnah gitu. Mana ada dakwah yang paling kuat membantah radikal kecuali kita kan itu. Karena kita membantahnya dengan hujah. Mereka punya hujah, kita punya hujah. Kalau yang lain kan membantahnya bukan dengan hujah gitu. Kelompok-kelompok yang lain kan membantah terorisme bukan dengan hujah. Kalau kita dengan hujah gitu. Sehingga bahwa kita itu hujahnya lebih kuat daripada mereka itu. Tapi gara-gara ya salahnya itu karena jenggotnya sama gitu. Jenggotnya sama, cadarnya sama, itu saja yang jadi masalah itu. Akhirnya apa? Kita itu dianggap sama dengan mereka gitu. Ya, sampai akhirnya apa? Ya liberal, ini kerjanya liberal itu. Ya, akhirnya apa? Sampai muncul buku-buku perempuan cadaran, kemudian judulnya "Aku Bangga Menjadi Istri Teroris". Sekarang apa? Cadar itu bukti kalau dia itu teroris gitu. Jenggot itu bukti kalau dia itu teroris gitu. Padahal apa? Mereka sebenarnya sudah bisa bedakan, tapi media. Ya, semua yang punya itu kan musuh-musuh kita semua gitu. Pemerintah ya seperti itu, media ya milik mereka, pengusaha ya mereka seperti itu. Islam nggak punya apa-apa gitu. Sehingga apa? Di mana-mana ya Islam itu dicaci maki gitu. Tapi kita nggak bisa membela. Maka itu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita itu alhamdulillah kita tidak mengkafirkan penguasa. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka itu fasik, tetapi kita katakan Indonesia itu negeri Islam. Kenapa negeri Islam? Karena syiar Islam masih tegak, azan masih bersautan di mana-mana. Berarti apa? Negeri Indonesia itu Islam. Sampai Rasulullah itu kalau pengen menyerang negara, sebuah negeri itu, Rasulullah kan tunda sampai subuh. Kalau subuh terdengar azan, dianggap negeri Muslim, tidak jadi diserang. Tetapi kalau nggak ada azan, maka nanti diserang sama Rasulullah SAW. Alhamdulillah azan di Indonesia masih bersaut-sautan. Sehingga apa? Indonesia itu negeri Islam. Kalau seandainya kita melihat pemimpin kita yang rusak, kita doakan. Dan itu senjata kita. Senjata kita itu apa? Doa. Karena kita masih punya Allah Ta'ala. Bukan pedang melawan penguasa itu, bukan pedang. Tapi senjata kita itu dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang kitab ini, yaitu kitab Ushulus Salasah. Alhamdulillah sudah sampai selesai. Nanti silakan dibaca-baca lagi tentang Ushulus Salasah ini. Ya, sampai di sini nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita mungkin ganti pembahasan yang lain. Kitab yang lain belum kita tetapkan kita akan membahas apa, tetapi kita sudah selesai kitab Ushulus Salasah, nanti kita beralih kepada kitab yang lain. Yang mungkin sampai di sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan pembahasan kitab ini, dan kita berharap kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain.